katakanlah mungkin ada ketakutan bahwa nantinya kamu mengganggu yang lain gitu. Yeah. Apakah itu perlu sih si pembatasan yang ya gitulah gitu. Padahal emang kita kan terbatas ini. Sebenarnya gini ya. Gimana supaya bertanggung jawab lah gitu. Nah, gue balik lagi. Yang tadi kata Dera bilang bahwa bebas itu bukan seenak-enaknya ya, bukan semena-mena. Bebas itu adalah bahwa kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri sama lingkungan. Sama lingkungan sekitar kita dan masyarakat. Itu yang disebut bebas. Sampurasun Kang Iki. Sampurasun juga Dera. Apa kabar kamu? Sehat aku. Apa kabar para teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun? Kita cukup ngebul ya. Ya biar agak-agak aura mistisnya kerasa. Iya ya, mistis. Ngomong-ngomong mistis nih kan. Sekarang tanggal berapa ya? Gue lupa. Sekarang tanggal 14. 13 atau 14 ya? Ya pokoknya beberapa hari lagi tuh mau menuju tanggal 17 Agustus ya. Kemerdekaan dong. Nah kemerdekaannya negara kita ya. Nah terkait itu kayaknya asik nih. Pada kesempatan kali ini kita memaknai kemerdekaan. Oke. Mungkin dimulai dari yang lebih tua dulu. Anjir, gak enak gue. Soalnya ini suka bawa umur biasa. Punten. Mana lagi? Dari yang lebih senior deh daripada senior. Saya. Yang asam garam dalam kehidupannya udah. Iya. Sekarang masih garam juga kita. Iya. Asam kemerdekaan ya. Iya. Buat gue sih kemerdekaan sebenarnya yang paling utama adalah kemerdekaan berpikir. Berpikir. Nah, itu dulu yang utama. Terus kemudian kemerdekaan dalam berkreativitas. Karena gue pribadi ini rasakan bahwa kita di negara yang kemajuannya sangat benar-benar beragam, itu kayaknya hilang ya. Maksudnya nggak ada masih banyak ganjalan-ganjalan untuk kemerdekaan dalam berpikir. Entah itu dalam beragama, berpendapat, kayaknya masih kurang. Itu sih yang perlu diberikan dulu. Berarti kemerdekaan dalam berpikir, kita ngobrolin ini dulu kayak udah langsung seru nih. Berpikir itu kan kita berarti apakah sama dengan berpendapat? Kayaknya berbeda ya. Berbeda. Kayaknya kalau buat gue berpikir tuh sesuatu hal yang anggaplah baru ide. Baru ide cuman belum bisa tersampaikan. Atau hanya sekedar kita mengobrolkan berpikir dalam ruang yang lebih sempit dalam komunitas misalnya. Nah, hal-hal kayak begitu kan sebenarnya adalah hak untuk masyarakat umum. Siapapun itu, tidak hanya harus pejabat, tidak hanya harus petinggi-petinggi negara, tapi semua punya hak untuk berpikir bebas, berpendapat. Yang terjadi sekarang adalah ketika ada satu pendapat kita berbeda, itu disalahkan dan bisa dipidana loh. Itu yang jadi soal. Kenapa kok kebebasan berpikir aja ini sudah dibelenggu atau sudah dirantai oleh kebijakan-kebijakan yang konon katanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat negara. Itu kalau buat gua. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, apa sih Kang yang boleh diceritakan ke kita gitu? Yang terbelenggu itu gitu. Kebebasan pikir Kang Iki yang terbelenggu, yang langsung pop up aja nih sekarang. Apa? Yang paling gampang apa ya? Balik lagi ke keyakinan. Kalau buat gua. Karena banyak contohnya, kayak kemarin belum lama ini ada saudara-saudara kita digerebek tuh lagi ngadain sembayangan. Digerebek dan lain sebagainya. Hal itu kan sebenarnya nggak perlu. Kalau misalkan kita memang asasnya memang benar-benar Pancasila. Hal itu nggak perlu karena itu di ranah pribadi. Pun dia melakukan itu. Pun mereka melakukan kegiatan ibadah itu di rumah. Kenapa harus digerebek gitu loh? Itu hal yang sangat sederhana ya sebenarnya. Tapi karena balik lagi, apapun itu, kalau misalkan sudah dibawa ke ranah politik dan kepentingan, ya terjadilah seperti kayak begitu. Itu buat gue yang paling penting di Indonesia saat ini itu. Jadi kayak tadi Kang Iki bilang, mereka berbeda pendapat. Akhirnya yang berbeda ini, maksudnya padahal sama-sama manusia kita berada di tanah air yang sama. Tetapi ketika mempunyai prinsip yang berbeda lah katakan gitu ya. Jadi si perbedaan ini bukannya ditoleransi, tetapi malah dibentrokin. Dibentrokin, betul. Karena apa? Mereka yang memiliki faktor-faktor kepentingan
banyak, entah itu untuk politik, pasti untuk politik. Yang hari ujung-ujungnya itu akan akan dibawa karena yang lebih sempit lagi, dan terjadilah bentrokan-bentrokan seperti kayak begitu. Karena kalau buat gue apa ya, itu urusan kita bukan hanya dengan tentang keyakinan kita, tapi kan bagaimana mencontohkan apa yang kita yakini, bahwa itu adalah membawa kebaikan apa yang kita yakini. Bagaimana kita akan mencontohkan apa yang kita yakini menjadi baik buat orang lain, kalau dicontohkan seperti kayak begitu. Ada orang lagi ibadah digerebek, ada orang lagi ibadah gini disuruh pergi, karena merasa bahwa di situ adalah minoritas. Itu nggak benar kalau buat gue. Oke. Kalau misalnya, kalau dari apa yang Kang Iki sampaikan barusan, saya jadi berpikir gitu bahwa saya ini berpikir, saya bebas dong berpikir apa aja tentang apa yang disampaikan Kang Iki gitu kan. Dan saya sampai ke dalam satu pemahaman bahwa bebas itu kan artinya bukan semena-mena ya. Yes, betul. Kita bebas, kita menjadi diri kita pun bebas, tapi kan kita masih dibatasin sama badan kita. Yeah. Kita masih dibatasin sama tata cara lah, tata cara apa yang terjadi di masyarakat. Cuman kondisi yang tadi itu, apakah itu pembatasan itu perlu sebenarnya sih gitu? Pembatasan bahwa kamu tuh berbeda, jadi kamu tuh perlu dibatasin supaya katakanlah mungkin ada ketakutan bahwa nantinya kamu mengganggu yang lain gitu. Yeah. Apakah itu perlu sih si pembatasan yang ya gitulah gitu. Padahal emang kita kan terbatasi nih. Sebenarnya gini ya. Gimana supaya bertanggung jawab lah gitu. Nah, gue balik lagi. Yang tadi kata Dera bilang bahwa bebas itu bukan seenak-enaknya ya, bukan semena-mena. Bebas itu adalah bahwa kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri sama lingkungan. Sama lingkungan sekitar kita dan masyarakat. Itu disebut bebas. Kita bisa melakukan apa saja selama tidak melewati batasan-batasan yang memang secara komunal sudah tercipta di situ. Iya. Jadi bebas itu bukan seenak-enaknya ketika misalkan gara-gara misalkan anggaplah gue mayoritas nih, terus bisa memperlakukan orang-orang yang dalam lingkungan minoritas seenaknya. Okay. Itu kan namanya penjajahan kalau menurut gue. Berarti si kontra itu atau ketidaksepahaman itu bukan bisa istilahnya bisa dijembatani bukan dengan bukan dengan menghilangkan yang dia kontra gitu kan. Bukan loh. Harusnya kalau misalnya itu balik lagi tadi dari berpikir ke berpendapat kan. Masing-masing orang kata dia tadi bilang bahwa kita punya pendapat yang berbeda setiap masing-masing orang. Untuk melihat satu ini aja contohnya. Iya, kita melihat. Itu akan selalu beda. Ada orang ketika misalnya lihat bakar lupa, mungkin di rumah yang tadi dia bilang, wah ini mistis banget nih. Mungkin seperti kayak begitu. Tapi kalau misalnya kita tahu kenyataannya bahwa ini hanya sebagai pewangi ruangan dan sebagainya, beda. Itu pendapat. Nah, sebenarnya pendapat itu bebas-bebas saja selama apa yang dia pikirkan, dia punya pendapat dapat dipertanggungjawabkan secara moral lah. Nah, si komunitas yang digerebek tadi, padahal dia mempertanggungjawabkan dirinya kepada Sang Pencipta ya. Sama-sama sebenarnya. Iya. Gak ada bedanya. Hanya karena yang satu merasa dirinya adalah mayoritas di tempat itu, terus seolah-olah harusnya mayoritas itu melindungi kan, mengayomi malah. Iya. Harusnya mayoritas itu melindungi yang minoritas. Kalau misalkan mayoritas sudah menjajah minoritas, itu bukan namanya bukan kebebasan, kalau kayak begitu. Itu mah senak-senaknya dia semaunya dia. Mungkin ada dasar takut ya, sehingga mungkin dia sendiri juga bukan yang bebas dalam berpikir, gitu nggak sih? Iya pasti, dasarnya itu. Karena ketika orang sudah takut dalam anggaplah ini tentang masalah kayak gimana. Sorry ya, gue ngomong secara pribadi ini, tapi nggak apa-apa. Kita obrolan santai aja sebenarnya. Kalau misalkan kita mengimani itu berarti kan kita mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat kan. Bentuknya seperti apa. Nah, sama-sama, semua juga ada yang tahu kan. Yang satu ngerasa benar, yang satu ngerasa benar. Ini pasti akan bentrok terus. Masing-masing. Padahal sama-sama kita meyakini sesuatu yang apapun sebutannya, disebut apapun itu, yang tidak terlihat. Nah, kalau misalnya sudah bentrok kayak begini antara keyakinan, antara kepercayaan, apapun itu, sampai kapan negara kita merdeka? Hal kecil aja ini udah berapa puluh tahun ya. Gue lupa sih mereka berapa tahun sih. Aku juga.
Gimana sih nih ngomongin kemerdekaan? Oke. Ya, pokoknya gitu. Kalau misalnya kita tahu bahwa kepercayaan gue ngajarin tentang kasih sayang loh. Pun semua ajaran pasti mengajarkan tentang kasih sayang. Kenapa nggak bareng-bareng loh gitu? Maksudnya santai aja, nggak ada yang akan duluan-duluan kok misalkan yang ini akan masuk surga, yang ini enggak, yang ini masuk surga, ini enggak ada yang begitu dalam kehidupan. Kita kalau misalkan cara berpikirnya lebih bebas, lebih berdasarkan dengan kasih sayang, pasti akan sama-sama, akan bareng-bareng saling bahu-membahu. Okay. Nah, Indonesia tuh yang perlu seperti itu. Kalau misalnya kita ngomongin kemerdekaan, wah kita merdeka, ya saya rasa sih, gue rasa belum sejauh itu ya merdekanya. Gitu. Kalau buktinya banyak, orang yang mendirikan rumah ibadah masih dipersulit. Ya concern gue sih di situ. Di situ. Ini kita langsung berat ya kan? Harus berat. Kita coba ringanin sedikit mungkin ya. Aku pakai analogi ya. Misalnya aku hari ini pengen pakai baju kebaya ini gitu ya. Warnanya warna fuchsia lah, mendekati pink gitu. Terus Kang Iki hari ini lagi pakai baju kaos hitam itu dengan tulisannya gitu. Yes. Terus misalnya aku kan bebas ya memilih gitu kan. Banget. Memilih apa yang mau aku pakai, tapi kan aku lihat lagi nih konteksnya, kita lagi mau berbagi sama teman. Jadi dan ini di Sangkersa. Jadi pengen memperlihatkan apa sih warisan yang dulu gitu kan. Nah, Kang Iki kan mungkin gayanya kalau katanya kan lebih kasual gitu kan, dengan topinya, dengan kaosnya gitu. Tapi kan aku nggak membuat Kang Iki, Kang Iki kenapa nggak pakai ikat? Atau misalnya, Kang Iki kenapa nggak pakai pangsi misalnya. Nah, itu kan karena aku merasa bahwa kita dua-duanya adalah orang yang bebas memilih gitu kan. Sehingga ya nggak ada tuh, aku tuh kayak istilahnya mau bentrokin Kang Iki dengan apa mau aku gitu ya. Betul, aku sepakat banget. Aku sendiri. Karena apa ya, baju ini hanya selembar kain. Kain ini tidak akan menjadikan kita menjadi lebih baik. Kain ini tidak akan menjadikan kita lebih bijaksana. Tapi cara berpikir kita. Apa gimana yang ada di dalam. Betul. Karena kalau masalah ini hanya kain, lo bisa beli di pasar dimanapun lo bisa dapat. Tapi apakah selembar kain bisa memperbaiki perwatakan manusia? Berarti apa yang di dalam baju ini yang mendasari dalamnya. Bagaimana betul. Kita akhirnya bertindak ya? Sama kayak beli buah. Lo cari durian yang mulus banget, udah wangi. Pas dibuka, ya busuk semua. Kalau nggak kagak rasa. Sama kayak begitu. Nah terus apa yang mau kita ributkan? Kalau misalkan orang-orang ngomong merdeka, ini hanya sekedar seremoni kayaknya. Merdeka itu bukan sebagai kemerdekaan sekarang ini bukan sebagai meresapi, memaknai apa sih kemerdekaan itu. Tapi kita masih melihat yang terlihat aja gitu, yang terlihat dari tampak dari luar, belum mencoba melihat di dalamnya dia, katakanlah orang gitu kan, bahwa kita itu sama dan kita punya yang namanya kehendak yang bebas gitu ya. Kehendak bebas. Dan bagaimana kita free will. Kayak film ikan paus. Nah itu kan katakanlah si paus itu juga. Katakanlah kita ngomongin soal binatang ini kan. Ini paus beneran nih? Paus beneran nih ya katakan ya. Dia kan di dalam satu itu kok bisa sih dia komunal gitu kan. Tapi kan bisa harmonis gitu. Dalam satu air yang sama kan. Kok kita kesulitan gitu untuk meniru lah katakan bagaimana caranya supaya kita bisa komunal dan harmonis seperti mereka gitu. Padahal mereka hari lahirnya beda, kawasannya juga beda, tinggalnya di mana-mana. Tapi kok ya bisa satu sama lain tuh bisa saling harmonis gitu. Masing-masing gini. Ada cara berpikir yang memang harus dipangkas. Bahwa mereka ini yang berbuat atau menjajah kebebasan manusia lainnya. Saya berpikir bahwa gue lebih baik daripada manusia. Jadi kayak ego ya, bisa dibilang termnya tuh kayak ada kehendak kita itu jadi harus yang utama gitu. Betul, karena ketika sudah mulai merasakan bahwa gue lebih baik daripada yang lain, beres udah. Apapun yang kita akan argumenkan atau pendapat kita akan kita ucapkan, itu pasti mentah. Mau sampai kapanpun, kalau misalnya cara berpikirnya bahwa apa tentang keyakinan, apa tentang pribadinya, bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, beres di situ. Belum, mendingan jangan ngomong sama orang kayak begitu, Mas. Iya ya, udah nggak bisa mentok aja gitu. Karena mau apapun yang kita perdebatkan, mau yang kita diskusikan, mau kita bagikan, pasti akan mentah di situ. Cukup di situ. Kira-kira fenomena apa ya yang membuat orang per orang itu tuh
jadi punya katakanlah diri dia yang merasa lebih unggul dibandingin yang lain? Karena dia punya orang dalam. Orang dalam. Dia kenal sama dia tuh pemegang pasti. Ini katakan dalam hal politik ya. Pasti punya orang dalam. Jadi backingan gitu katakan. Ya bukan politik juga sih, kadang-kadang backingannya malaikat sekarang mah. Oke. Kalau saya backingannya ibu sama bapak. Oh, ibu sama bapak, ya. Soalnya dulu waktu pas sekolah kalau bolos ibu sama bapak backingannya selalu. Kasih surat dulu. Aduh, nah itu kan maksudnya jadi bukan berarti di satu sisi si mereka ini ibaratnya nggak ini juga ya, maksudnya nggak coba untuk merendah diri gitu, bahwa kita tuh sama loh, bahwa kita tuh setara loh. Nggak ada yang lo mau bedain apa warna kulit? Sama-sama, coba deh sembelih, darahnya pasti merah gitu. Lo mau bedain apa lagi? Ras? Nggak ada yang beda, nggak ada yang menjamin. Kamu mau turunan siapa, rasnya dari mana, tidak ada yang pernah menjamin bahwa perwatakan kita akan lebih baik daripada orang lain. Gue selalu bilang bahwa kita hanyalah sebuah kemungkinan. Entah sekarang gue yang ngomong kayak begini, besok gue jadi penjahat, entah pun lu, entah pun siapa aja, bisa terjadi kapanpun, sama siapapun, dimanapun. Jadi jangan kepedean ketika lu belajar tentang politik, lu lebih tahu politik, lu belajar tentang agama, lu lebih tahu paham tentang agama, lu lebih baik daripada orang lain, lu mau belajar jadi insinyur lebih baik daripada orang lain, tidak ada. Semua sama dan kemungkinannya sama-sama ada di situ. Karena kita hanyalah sebuah kemungkinan yang mungkin saja besok atau lusa bisa terjadi sesuatu yang kita benci dan kita melakukannya. Jadi, bayang gak sih lo? Iya, sesuatu yang lo benci selama seumur hidup, tiba-tiba besok kepleset, lo yang ngelakuin itu. Iya, betul. Karena semuanya kemungkinan. Kemungkinan. Oke. Nggak ada yang tidak mungkin. Ada satu kalimat penutup nggak nih, Kang Iki, untuk katakanlah mungkin seusia-usia kita lah. Yang... tuh tadi lo ngomong lebih tua sama gue. Dia sekarang seusia-usia kita kok begitu sih dah? Karena nggak mau ikut tuaan ya. Itu jangan gara-gara begitu, senyum sini aja mas. Begitu. Seusia kita lah, 20, 30, mau ke 40 lah gitu, yang sedang mengarungi samudra tanah air Indonesia ini gitu, dalam memaknai kemerdekaan. Yes. Pertama begini, ini kita satu kalimat ya. Iya, gue satu kalimat. Pertama A, pertama B. Gitu. Oke. Menjadi manusia yang bebas itu menjadi manusia yang bertanggung jawab sama ucapan kita, sama tindakan kita, apa yang kita lakukan dan kepada lingkungan kita, termasuk alam sekitar. Yang pertama itu. Okay. Yang kedua, belajar untuk kritis. Apapun ketika misalkan kita mendengar informasi atau hal-hal yang memang membelenggu cara berpikir kita, coba bertanya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Ulik sendiri. Negara tidak memberikan kebebasan untuk berpikir, itu aja. Yang memberikan kebebasan untuk berpikir adalah diri kita. Yang membebaskan diri kita untuk berekspresi, berkreasi adalah diri kita sendiri. Berpendapat diri kita. Jangan ngandalin negara. Kita cinta bangsa ini, kita cinta negara ini. Tapi kalau soal politik, jauh-jauh dulu lah. Mendingan kita dulu. Kita ya mesti percaya diri. Iya, gitu. Percaya diri dulu. Itu yang bebas buat gue sekarang. Yang sederhana itu aja. Sebenarnya banyak sih, kalau misalnya waktunya banyak nih, gue pengen bawa sini kebebasan tentang ini. Iya. Tapi yang di belakang kamera udah melotot. Kita kebebasan berpikirnya udah begini. Udah gitu. Kita kebebasan di depan kamera juga agak terbelenggu di sini. Waktu teman-teman. Ya ternyata. Iya. Itulah. Seru banget Kang Iki. Kita ngomong singkat, padat, dan ngejelimet, tapi mudah-mudahan bikin berpikir ya. Iya, harus karena mikir lah. Kebijaksanaan itu datang bukan dari luar ya. Yes, dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita bertindak, bersikap sama orang-orang di sekitar kita, dan orang lain yang menilai, bukan kita sendiri ya, punya penilaian. Awas, hati-hati loh. Tas dulu dong biar nggak Siap. Begitulah obrolan kita pada kesempatan kali ini, teman-teman semua Sang Kersa Podcast. Dan jumpa lagi nanti dengan Kang Iki dan saya Dera, dan Kang Nando juga nanti akan membicarakan hal-hal yang terkait dengan keindonesiaan. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan, dan semoga kemerdekaan itu bisa dimaknai oleh masing-masing kita, sehingga leluhur kita nggak malu ngelihat kita. Pasti gitu. Jadi manusia merdeka kita. Siap. Ya. Oke, hatur nuhun. Rahayu.